Kumis Bali TV. Hai guys, ketemu lagi dengan si Kumis Bali Channel. Bagaimana kabar para subscriber, para pecinta YouTuber? Semoga Kumis Bali temui dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang sesuatu apapun. Nah, kali ini Kumis Bali juga akan menyapa para subscriber yang baru menemukan channel kami. Tolong like, komen, subscribe demi berkembangnya channel dari Kumis Bali. Nah, kali ini Kumis Bali akan mengeksplor pura yang terbesar di Bali yang bernama Pura Besakih, di mana Pura Agung Besakih terletak di Desa Besakih, Kecamatan Rendang, yang tentunya sudah tidak asing lagi berada di lereng sebelah barat daya Gunung Agung yang merupakan gunung tertinggi di Bali. Akses dari kota Denpasar untuk mencapai tempat ini kurang lebih berjarak sekitar 25 km lah ke arah utara dari kota Semarapura atau Kelungkung yang sempat kita eksplor, yaitu dengan Taman Kertagosa. Nah, perjalanan menuju Pura Besakih melewati panorama Bukit Jambul yang tentu tidak akan asing lagi dan tidak akan membosankan bila kita menikmati perjalanan menuju Pura Agung Besakih, di mana Bukit Jambul juga merupakan salah satu objek dan daya tarik wisata di Kabupaten Karangasem. Nah, mungkin letak daripada Pura Besakih sengaja dulu dipilih. Kenapa terletak di lereng gunung? Ya mungkin desa tersebut atau tempat tersebut dianggap suci karena letaknya yang tertinggi, yang disebut Ulundang Basuki, yang kemudian menjadi Desa Besakih. Namun Besakih ambil dari bahasa Sanskerta, di mana Wasuki atau kata Wasuki atau dalam bahasa Jawa kuno Basuki yang berarti selamat. Selain itu juga nama Pura Besakih didasari pula oleh mitologi naga Basuki sebagai penyeimbang Gunung Mandara. Nah, banyak peninggalan zaman megalitik seperti menhir, tata batu, struktur paras piramid, maksud kami struktur teras piramid yang ditemukan di komplek Pura Besakih menunjukkan bahwa sebagai tempat yang disucikan, nampaknya Besakih berasal dari zaman yang sangat tua, jauh sebelum adanya pengaruh agama Hindu masuk Bali. Nah, di sini kita juga bisa lihat komplek Pura Besakih dibangun berdasarkan keseimbangan alam dalam konsep agama Hindu yang disebut dan konsep Trihitakarana, di mana penataannya tentu sudah disesuaikan berdasarkan arah mata angin agar struktur bangunan dapat mewakili alam sebagai simbolisme adanya keseimbangan tersebut. Dan masing-masing arah mata angin disebut mandala dengan dewa penguasa yang disebut Dewa Catur Lokapala, di mana mandala tengah sebagai porosnya, sehingga kelima mandala dimanifestasikan menjadi panca dewata. Nah, itu kira-kira yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan berguna bagi para pendengar, penonton YouTube kami. Nah, penjabaran dari struktur bangunan Pura Besakih berdasarkan pengetahuan yang kami miliki berdasarkan konsep arah mata angin tersebut adalah satu, Pura Penataran Agung Besakih sebagai pusat mandala di arah tengah dan merupakan pura terbesar dari kelompok pura yang ada atau komplek pura yang ada yang ditunjukkan untuk menuju atau memuja Dewa Siwa. Nah, kemudian nomor 2 itu Pura Gelap yang posisinya atau arealnya berada pada arah timur untuk memuja Dewa Iswara. Kemudian Pura Kiduling Kreteg itu pada arah selatan untuk memuja Dewa Brahma. Selanjutnya Pura Ulun Kulkul pada arah barat untuk memuja Dewa Mahadewa. Kemudian Pura Batu Madeg pada arah utara untuk memuja Dewa Wisnu. Nah, jadi bisa kita lihat dan kita simpulkan juga di areal pura ini
atau di Pura Besakih Karangasem ini tidak hanya terdapat satu pura, tapi banyak pura. Karena begitu banyaknya terdapat pura dalam satu wilayah, maka Pura Besakih di Bali adalah pura terbesar yang ada di Indonesia. Jika kita sudah pernah melihat foto-foto dari pura ini, maka kita tentu akan melihat anak tangga yang jumlahnya banyak dan terdapat pintu gerbang yang sangat besar. Gerbang inilah pintu masuk untuk areal pusat Pura Penataran Agung Besakih. Jadi Pura Besakih di Bali merupakan lokasi pusat kegiatan keagamaan bagi umat Hindu Bali, dan Pura Penataran Agung Besakih adalah pura terbesar di wilayah pura ini atau di komplek pura ini, di mana Pura Penataran Agung Besakih paling banyak memiliki tempat atau bangunan untuk persembahyangan. Orang Bali biasanya menyebut dengan nama Pelinggih atau dan merupakan pusat daripada areal pura ini. Seperti yang kita ketahui juga bahwa Pura Besakih adalah sudah terkenal sampai ke mancanegara. Begitu banyak wisatawan asing atau domestik yang berwisata ke tempat ini, sehingga saking besarnya pura ini, Pura Besakih mendapat nama sebagai ibunya dari pura di Bali. Jika sekarang Anda lihat sebuah bangunan pura megah, dulunya lokasi dari pura ini adalah hutan belantara. Tentu Anda dapat membayangkan hutan belantara zaman dahulu seperti apa. Ya, pastinya akan banyak terdapat binatang yang buas dan menakutkan. Nah, tentunya Anda pasti bertanya, siapakah yang membangun pura ini untuk pertama kali? Ya, seperti kita ketahui juga, awalnya saya juga tidak tahu, tetapi setelah membaca buku sejarah atau mendengar cerita tentang Pura Besakih yang ada di Bali, maka setidaknya saya sedikit tahu jawabannya, di mana pembangun Pura Besakih adalah seorang tokoh Hindu dari India yang telah lama menetap di Pulau Jawa. Namun nama beliau adalah Resi Markandeya. Konon di kala itu belum terdapat Selat Bali seperti sekarang, karena Pulau Jawa dan Pulau Bali masih menjadi satu dan belum dipisahkan oleh lautan. Nah, itu kira-kira ceritanya. Karena saking panjangnya pulau yang kita sebut sekarang dengan sebutan Pulau Jawa dan Pulau Bali, maka pulau ini diberi nama Pulau Dewa yang artinya pulau panjang. Awal mulanya Resi Markandeya, pendiri dari pura ini, bertapa di Gunung Hyang atau Gunung Dieng di Jawa Tengah. Setelah lama bertapa, Resi Markandeya mendapat wahyu atau bisikan untuk menambas hutan di Pulau Pulau Dawa yang dari selatan menuju ke utara. Nah, di tempat perambasan hutan, Resi Markandeya menanam kendi yang berisikan logam dan air suci. Logam tersebut antara lain logam emas, logam perak, logam tembaga, logam besi, dan logam perunggu. Nah, kelima daripada logam tersebut di masyarakat Bali disebut dengan nama Pancedatu. Selain logam juga turut serta ditanam permata yang disebut Mirahadi yang artinya mirah utama. Tempat penanaman kendi inilah yang disebut dengan nama Basuki yang artinya selamat. Diberikan nama Basuki atau selamat dikarenakan dalam perambasan hutan para pengikut dari Resi Markandeya konon katanya selamat melaksanakan tugasnya. Dengan berjalannya waktu, nama Basuki berubah menjadi Besakih. Itulah kira-kira yang bisa kami ulas, kami bahas. Dan fungsi dari pura besar di Bali ini adalah tempat persembahyangan bagi umat Hindu, khususnya Hindu Bali, ketika akan melakukan acara keagamaan. Selain itu, lokasinya yang strategis dan menampilkan pemandangan alam yang indah juga menjadikan tempat ini sebagai tempat wisata yang tidak tertandingi. Oke guys, semoga video kami bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih. Terima kasih sudah berkunjung di channel kami. Silakan tinggalkan komen, like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Terima kasih.